Ancaman balas dendam Israel pasca Iran merespon serangan awal Israel sendiri dengan meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel, membuat Iran tertekan dan mempertimbangkan ulang untuk segera menguji coba senjata nuklirnya. Anggota parlemen Iran, Javad Karimi Godusi, sudah mengumumkan ada potensi uji coba nuklir berupa rudal balistik antar benua dengan jangkauan 12.000 km. Katanya, kalau udah mendapat persetujuan, hanya butuh waktu 1 minggu saja untuk melaksanakan uji coba pertamanya. Tentu saja pernyataan ini membuat seluruh dunia khawatir. Tapi bahkan tanpa itu, Iran emang udah punya deretan rudal jarak jauh yang patut mereka banggakan. Kita lihat satu persatu yuk. Iran kini menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, bahkan masuk 15 besar dunia dengan anggaran militer yang besar dan teknologi militer yang terus berkembang. Iran punya rudal balistik tingkat lanjut atau Intermediate Range Ballistic Missile yang biasa disingkat IRBM. Meskipun tidak dikonfirmasi secara resmi, dikabarkan bahwa Iran sedang mengembangkan IRBM berdasarkan teknologi rudal yang ada. Varian rudal seri Sejil misalnya, rudal ini telah menjadi subjek perhatian internasional sejak pengenalan dan pengujian pertamanya pada tahun 2008. Rudal ini terdiri dari 2 versi, yakni Sejil 1 dan Sejil 2, yang dikembangkan oleh Iran sebagai bagian dari upaya mereka dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan dan penyerangan mereka. Sejil 1 yang diuji coba pertama kali pada tahun 2008 merupakan rudal balistik permukaan ke permukaan jarak menengah yang menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkan pengurangan waktu peluncuran serta peningkatan mobilitas, faktor penting dalam manuver militer. Sejil 2, versi terbaru yang diuji coba pada tahun 2009, masih dalam tahap pengembangan yang lebih lanjut. Rudal ini memiliki jangkauan yang diestimasi mencapai di atas 2.000 km. Menampilkan desain kendaraan hulu ledak trikonik yang memungkinkannya membawa hulu ledak berat antara 1.000 hingga 2.000 kg. Dalam hal kecepatan, Sejil dapat mencapai kecepatan antara 12 hingga 14 Mach, menjadikannya ancaman yang patut diperhitungkan dalam potensi konflik regional, dengan berat hulu ledak yang diperkirakan lebih dari 500 kg. Di samping itu ada Sejil 3 yang menjadi fokus perhatian dalam laporan ancaman rudal CSIS. Meskipun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi, laporan tersebut menyebutkan bahwa Sejil 3 akan memiliki 3 tahap pengembangan. Nah, diperkirakan rudal ini akan memiliki jangkauan maksimum yang mencapai 4.000 km dengan berat peluncuran sekitar 38.000 kg. Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi, perkembangan potensial Sejil 3 menandakan keseriusan Iran dalam meningkatkan kapabilitas rudal mereka untuk mencapai jarak yang lebih jauh. Selanjutnya ada rudal Khorramshahr yang juga menjadi perhatian internasional sejak ditampilkan secara terbuka dalam parade militer di Teheran pada September 2017. Rudal ini pertama kali dilaporkan melakukan uji tembak pada 29 Januari 2017 dengan jangkauan penerbangan sekitar 950 km sebelum akhirnya meledak. Dengan keluaran gas kecil yang dipisahkan dari yang besar di tengah untuk mengendalikan rudal yang tidak memiliki sayap. Model keluaran gas ini mirip dengan rudal Hwasong 12 milik Korut. Lalu pada 25 Mei 2023, diluncurkan rudal balistik Khorramshahr 4 yang baru. Varian ini dilaporkan memiliki jangkauan 2.000 km dengan muatan hulu ledak seberat 1.500 kg. Dilengkapi dengan mesin yang lebih canggih, menggunakan bahan bakar hypergolic yang dapat disimpan dalam tangki selama bertahun-tahun, sehingga mempersingkat waktu persiapan peluncuran hingga 12 menit. Propelan baru ini juga memungkinkan penggunaan tangki yang lebih kecil sehingga mengurangi bagian motor rudal menjadi sekitar 13 meter.
Sementara muatan hulu ledaknya menambah panjang rudal sekitar 4 meter. Rudal ini juga memiliki badan pesawat yang terbuat dari material komposit yang lebih kuat dan sistem navigasi fase tengah, yang memungkinkannya memperbaiki jalurnya di luar atmosfer tanpa bergantung pada panduan terminal yang rentan terhadap gangguan perang elektronik. Berikutnya ada rudal Emad yang disebut-sebut digunakan pada serangan ke Israel pada 14 April lalu, ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Yordania dan Israel, dengan puing-puingnya ditemukan di wilayah kedua negara tersebut. Emad merupakan pengembangan dari rudal balistik jarak menengah Qadar Ghadar-1, dimulai pada awal 2010-an dan diperkenalkan pada tahun 2015. Sebagai rudal generasi ketiga dari keluarga Qadar, MR ini memiliki jangkauan hingga 1.900 km dengan kecepatan maksimal mencapai Mach 11, sehingga dapat mencapai wilayah Israel jika diluncurkan dari bagian selatan Iran. Rudal Emad dikembangkan berdasarkan teknologi rudal Shahab 3, yakni rudal yang dikembangkan dari rudal Scud milik Uni Soviet. Bobotnya itu sekitar 17 ton dan bisa diluncurkan dari kendaraan berpenggerak 10x10 atau dari silo peluncuran bawah tanah. Rudal ini memiliki metode peledakan di atas permukaan tanah dan cocok untuk membawa senjata biologis atau kimia, termasuk membawa hulu ledak nuklir dengan hulu ledak yang cukup besar, mencapai 1.000 kg. Dan kemudian yang sudah disebutkan sebelumnya, rudal Shahab 3 menjadi salah satu rudal balistik paling menakutkan di kawasan Timur Tengah saat ini. Shahab 3 memiliki jangkauan awal sekitar 1.000 km, namun varian terbarunya mampu mencapai 2.000 km, yang membuatnya dapat menjangkau target di seluruh Timur Tengah, termasuk Israel, serta beberapa negara lain seperti Mesir, Rumania, Bulgaria, dan Yunani. Nama Shahab 3 sendiri berarti Meteor 3 dalam bahasa Persia, dan rudal ini merupakan pengembangan dari rudal Nodong-1 milik Korea Utara. Rudal ini telah diuji coba sejak tahun 1998 hingga 2003, sebelum akhirnya diresmikan dan ditambahkan ke persenjataan militer Iran di tanggal 7 Juli 2003. Next, ada Ghadar-110 atau rudal Qadar yang merupakan salah satu rudal tercepat dan paling canggih dari Iran dengan kecepatan tinggi dan kemampuan menghindari deteksi radar. Dengan jangkauan lebih dari 2.000 km, rudal ini dapat mencapai sebagian besar wilayah Asia. Terdiri dari beberapa varian seperti Qadar S, H, and F. Rudal ini memiliki berat hulu ledak antara 650 hingga 1.000 kg. Diproduksi secara lokal di Iran, rudal ini memiliki kemampuan manuver yang baik dan waktu persiapan yang cepat. Diperkenalkan pada parade militer tahunan, Qadar ini merupakan versi perbaikan dari rudal Shahab 3A dengan tahap pembakaran bahan bakar cair dan padat untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Lalu ada Paveh, salah satu rudal jelajah permukaan ke permukaan yang pertama kali diresmikan dan diperkenalkan ke publik di tahun 2023. Paveh memiliki jangkauan yang cukup luas, mencapai sekitar 1.650 km. Selain itu, rudal ini juga memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan hingga 900 km per jam, menjadikannya sebagai salah satu rudal dengan kecepatan tinggi. Keunggulan teknis rudal Paveh meliputi kemampuan untuk menggunakan sayap yang dapat ditarik, serta mesin yang terletak di luar bodi rudal, membantu dalam navigasi dan pengendalian yang lebih baik. Rudal ini juga mampu mengambil rute yang berbeda untuk mencapai sasarannya, serta dapat menyerang secara massal dan berkomunikasi dengan rudal lainnya selama serangan. Metode ini memungkinkan satu rudal bertindak sebagai pemimpin kelompok penyerangan, lalu memandu rudal lainnya menuju sasaran yang ditentukan. Rudal Paveh juga diyakini memiliki kemampuan untuk mencapai Israel. Wih, ngeri-ngeri ya. Sama ngerinya dengan rudal Khaybar-Shekan ini, pertama kali diresmikan di tahun 2020 dan diluncurkan setahun kemudian. Khaybar-Shekan memiliki kemampuan untuk mengenai target dengan jangkauan hingga 1.450 km.
Dengan dimensi panjang 11,4 meter, diameter 76 cm, dan berat 6,3 ton, Khaybar Shekan memiliki hulu ledak berbobot 550 kg. Keunggulan utamanya adalah dimensinya yang lebih kecil dibandingkan rudal serupa, memungkinkannya lebih banyak pangkalan udara untuk disimpan dalam ruang terbatas. Hulu ledaknya menggunakan konfigurasi trikonik untuk menjaga stabilitas saat melakukan manuver berat. Kecepatan tinggi rudal ini mencapai di atas 4 hingga 5 Mach sebelum meninggalkan atmosfer bumi. Rudal ini telah digunakan dalam operasi militer, termasuk serangan Iran di Israel di tanggal 14 April 2024. Dan yang paling tercanggih dan terbaru ada Fatah 1 and Fatah 2 yang merupakan rudal balistik hypersonic. Fatah 1 diperkenalkan di tahun 2023 sebagai rudal balistik hypersonic pertama yang dikembangkan oleh Iran. Sedangkan Fatah 2 adalah versi terbaru yang diluncurkan pada November tahun yang sama. Fatah 1 dengan nama bermakna penakluk atau pemenang dalam bahasa Arab, memiliki jangkauan sekitar 1.450 km dan dapat bermanuver di dalam dan di luar atmosfer bumi, memungkinkannya untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Sementara itu, Fatah 2 sebagai kendaraan luncur hypersonic atau HGV dapat mengenai target dalam jarak 1.400 km dengan kecepatan mencapai Mach 13 atau sekitar 16.000 km per jam. Seperti Fatah 1, Fatah 2 juga menggunakan bahan bakar padat dan memiliki kemampuan manuver yang memungkinkannya untuk menghindari pertahanan musuh. Nah, kalau lihat deretan rudal Iran ini, gak heran ya kalau mereka berani memberikan respon tegas atas serangan yang diarahkan oleh Israel. Israel saat ini dihadapkan pada pertimbangan yang rumit jika ingin membalas. Ya, walaupun memiliki kemampuan untuk menanggapi serangan Iran, langkah semacam itu butuh biaya persenjataan yang sangat besar. Selain itu, meskipun Iran memiliki angkatan udara yang terbatas dan sistem pertahanan udara yang belum sepenuhnya modern, mencapai sasaran di Iran tetap menjadi tantangan bagi Israel. Serangan Iran baru-baru ini sudah menunjukkan kemampuan persenjataan lintas udara yang tidak bisa dipandang enteng dengan sistem pertahanan yang tangguh dari Israel. Tapi belum sepenuhnya Iran lebih kuat juga. Soalnya Israel berhasil membatasi kerusakan akibat serangan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone yang diluncurkan oleh Iran.